Barakallahu fikum. Baik, bismillah kita mulai ya. Tanpa berpanjang lebar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita berdoa bersama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa taufiqan. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah, thumma alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, wabil khusus nikmat pertemuan tanpa berjalan jauh seperti ini ya. Antum gak perlu ke Jawa Timur, anak gak perlu ke tempat antum, dan alhamdulillah ini kita syukur yang luar biasa bahwasannya Allah mempertemukan kita lewat tayangan Zoom semacam ini, dan mudah-mudahan pertemuan seperti ini tidak mengurangi nilai dan bobot dari ilmu dan majelis ilmu yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan, dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, ini laftah, ini pembukaan. Saya akan sampaikan satu yang mungkin akan antum ingat insya Allah mudah-mudahan selamanya. Amin ya rabbal alamin. Yaitu tentang rasa syukur yang membangun future. Nah ini kan tadi futur. Futur merusak future. Jadi futur merusak masa depan. Sekarang saya nggak mau cerita yang rusak-rusak di awal sini. Di awal kita mau cerita yang membangun, yang bikin mood bagus. Apalagi di siang begini ya, kita mau ngerti bahwa akhirat kita cerah, bahwa kemudian masa depan alam kubur kita baik, bahwa insya Allah kelak kita adalah penghuni surga. Itu yang insya Allah kita masukkan ke sini agar menjadi mindset kita. Kemudian betul-betul secara sugesti kita digerakkan oleh otak ini untuk memantaskan diri menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, pembukaannya antum perhatikan dengan baik. Syukur itu membangun future. Jadi syukur kita kepada Allah itu membangun masa depan yang cerah. Salah satu di antara para ulama itu mengatakan begini, ushkuril mawjud ya'tikal mafqud. Syukuri apa yang kamu punya, akan datang kepadamu apa yang belum kamu punya. Jadi untuk menarik apa yang kita belum miliki, untuk mengambil sesuatu yang kita belum mampu, untuk mendapatkan sesuatu yang kita angan-angankan dalam keadaan kita belum memiliki potensi untuk mendapatkannya, itu kuncinya syukur. Syukur yang antum punya sekarang. Gunakan untuk ibadah kepada Allah. Yakin dalam hati, apa yang aku miliki saat ini, semuanya karunia dari Allah. Lisan, gunakan untuk senantiasa menyebut nikmat itu dan kembalikan kepada pemberinya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila antum punya sesuatu antum syukuri,
Maka apa janjinya Allah? La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Nah, artinya cara untuk meraih sesuatu yang kita belum punya adalah dengan mensyukuri apa yang sekarang kita punya. Sayangnya, kita lebih sibuk memikirkan apa yang kita belum punya, akhirnya kita lupa menikmati dan mensyukuri apa yang telah kita punya. Termasuk, syukur ini mendatangkan future yang cerah luar biasa. Syukur kita kepada Allah menjamin masa depan yang cemerlang, kematian yang husnul khatimah. Kematian yang baik. Begini. Apabila kita oleh Allah diberikan kemampuan ibadah. Katakan antum dari sholat zuhur, Allah berikan ringan, sholat zuhur tepat waktu berjamaah. Maka kemampuan antum sholat zuhur tepat waktu dan berjamaah, apabila antum syukuri, maka Allah akan tingkatkan kemampuan itu untuk nanti sholat asar. Karena sama Allah kemampuannya ditambah. La in syakartum la azidannakum. Maka ketika kemampuan sholat zuhur disyukuri, ketika kemampuan tepat waktu disyukuri, ketika kemampuan kita sholat dengan berjamaah kita syukuri, maka syukur yang kita lakukan akan mendatangkan potensi untuk melakukan ibadah berikutnya. Apa ibadah berikutnya? Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Nah, artinya setiap kita bersyukur atas satu nikmat yang Allah beri, Allah akan tambahkan kita kemampuan untuk melakukan ibadah berikutnya. Nah, ketika itu terus kita lakukan, mampu ibadah disyukuri. Ditambahi sama Allah, tambahannya disyukuri. Ditambah lagi sama Allah, kemampuan ibadahnya ditambah, disyukuri lagi. Maka kelak, di ujung waktu dari kehidupan kita, kita akan meninggal dunia dalam keadaan puncak-puncaknya iman dan puncak-puncaknya amal dan Islam kita. Sekarang saya mau tanya, kenapa hanya dengan syukur bisa mengantarkan kita mendapatkan puncak kebaikan kematian yang luar biasa? Coba lihat. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam itu mengkhatamkan Al-Quran dalam satu hari, dalam satu tahun itu bersama malaikat Jibril satu kali. Jadi satu tahun Rasulullah itu mengkhatamkan Al-Quran satu kali bersama malaikat Jibril. Tapi di tahun wafatnya Rasulullah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhatamkannya 2 kali. Coba lihat. Biasa sekali ternyata Rasul mendapatkan peningkatan kemampuan di akhir usianya 2 kali. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di setiap bulan Ramadan 10 hari. Semuanya tahu kan? Iktikaf 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Itu tiap tahun beliau lakukan 10 hari, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Dan di akhir tahun kehidupannya Rasulullah, beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 20 hari. Allahu Akbar. Kepingin nggak? Kepingin. Di akhir usia, dapat iman yang kuat, dapat puncaknya amal, dapat puncaknya iman, dapat puncaknya taat kepada Allah. Di dalam puncaknya ibadah justru di akhir usia. Dan itu yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapatkan. Kita mau tahu kuncinya, ya Rasulullah. Apa kuncinya? Ternyata satu hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, di mana beliau Ibunda Aisyah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat malam sampai kakinya seperti apa, Mas Cecep? Sampai kakinya bagaimana, Mas? Bengkak, sampai kakinya bengkak, luar biasa. Antum bisa nggak? Bisa. Cuma belum dicoba aja kan? Belum. Karena bengkak itu kan karena panjangnya berdiri. Antum berdiri aja 24 jam. Besok bengkak insya Allah. Nah, tapi kan kita tidak sampai pada potensi kemampuan seperti itu.
Nah, ketika Rasulullah sholat tahajud sampai kakinya bengkak, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu merasa iba. Kemudian mengatakan apa? Ya Rasulullah, lima fa'alta hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, mengapa engkau lakukan sholat yang itu bukan wajib tapi sunnah, bahkan sampai kakimu bengkak? Dalam keadaan Allah telah menjamin ampunan untukmu, baik dosamu yang telah lalu, maupun dosa yang masih akan datang. Terus buat apa sholat? Nah, itu gambarannya Ibunda Aisyah. Berarti ada perbedaan orientasi ibadah. Ibunda Aisyah menganggap ibadah itu untuk menghapus dosa. Ibadah itu untuk supaya saya pantas masuk surga. Itu Ibunda Aisyah. Tapi Rasulullah apa jawabannya? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku pantas menjadi hamba yang pandai bersyukur? Berarti apa? Rasulullah melakukan ibadah itu bentuk syukur kepada Allah. Karena dosanya diampuni, karena dijamin masuk surga, karena menjadi hamba pilihannya Allah. Maka rasa syukurnya dilakukan dengan ibadah. Maka apabila syukur kita benar, dengan cara kita manfaatkan potensi Allah, potensi nikmat yang Allah beri dalam rangka taat kepada Allah, maka kemampuan ibadah kita sama Allah ditambah. Rasulullah bersyukur dengan sholat malam. Mungkin antum bersyukur dengan bersedekah. Mungkin yang lain bersyukur dengan berbakti kepada orang tua. Mungkin yang lain bersyukur dengan banyak membaca Al-Quran. Mungkin yang lain bersyukur dengan banyak berpuasa sunnah. Intinya, apabila cara kita bersyukur adalah dengan ibadah kepada Allah, maka kemampuan kita ibadah itu oleh Allah akan ditambah. Semakin hari semakin disyukuri, semakin ditambah. Semakin disyukuri, semakin Allah tambah kekuatannya. Maka di akhir usia kita akan mendapatkan kematian di puncak-puncaknya iman, di puncak-puncaknya amal. Syaratnya syukur atas ibadah harus benar. Dengan cara apa? Gunakan setiap nikmat yang Allah karuniakan dalam rangka taat kepada Allah. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka Allah akan tambah untuk kalian. Apa penafsiran ayat ini menurut Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir? La in syakartum ala ni'mati la azidannakum ala ta'ati. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang aku beri, aku akan tambahkan kemampuan kalian dalam taat kepadaku. Jadi besar kaitan antara kemampuan beribadah dengan kekuatan kita dalam bersyukur. Semakin besar syukurnya, semakin kuat syukurnya, semakin kontinu dan istiqomah syukurnya, semakin baik bersyukurnya, maka semakin kuat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka yang pertama, syukurmu mencerahkan future-mu. Wih, keren ya. Syukurmu mencerahkan apa? Masa depanmu. Nah, sekarang kita mau bahas futur merusak future. Yang pertama, ada dua kata di sana. Ada futur, ada future. Futur itu istilah dalam agama Islam, yaitu apa? Nuzul ba'da wusulil qimmah. Keadaan menurun setelah sebelumnya kita sampai di puncak. Jadi contoh begini. Bulan Ramadan, kita kan ibadahnya ngepol ya. Bahkan sampai di 10 terakhir Ramadan, bahkan kita itu iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sampai di 10 terakhir Ramadan, kita itu iktikaf. Sudah kan? Ketika masuk di bulan Syawal, biasanya apa? Sedikit kendor. Karena dipacu mulai awal Ramadan, dipacu di tengah Ramadan, dan betul-betul sampai puncak dengan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Sudah. Ketika sudah sampai di puncak, apa yang tersisa? Turun. Dan itu sunnatullah, manusiawi. Maka turunnya di bulan Syawal itu,
Allah tidak inginkan turunnya keterlaluan. Maka di sana ada yang namanya apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Agar kemudian kemampuan kita berpuasa 30 hari dengan penuh di bulan Ramadan itu tidak hilang secara total. Tapi ada sedikit sisa kemampuan kita untuk beribadah melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itulah kenapa bulan setelah Ramadan diberi nama bulan Syawal. Syekh Cecep, antum tahu apa artinya Syawal? Belum tahu, Ustaz. Belum tahu ya? Insya Allah bentar lagi tahu. Amin ya Rabb. Amin. Syawal itu artinya apa? Alirtifa, meningkat dan naik. Jadi Syawal itu dalam bahasa Arab artinya apa? Alirtifa, meningkat dan naik. Maka turun, tapi semakin apa? Meningkat dan naik. Kenapa dibilang bulan meningkat dan naik? Karena normalnya manusia turun. Setelah mencapai puncak di bulan Ramadan. Itu pengertian futur. Pakai tak, bukan pakai to. Bukan futur, tapi tak, futur. Apa bedanya? Kalau pakai to, futur itu makan pagi, sarapan. Atau buka puasa, itu futur. Maka ada iftar jama'i, buka puasa bersama. Tapi kalau pakai ta, futur, itu artinya adalah menurun setelah sebelumnya mencapai puncak. Di dalam agama Islam, perkara futur ini dibahas panjang oleh para ulama. Yang pertama, maknanya. Yang kedua, sebabnya. Yang ketiga, dampak ketika orang itu futur. Yang keempat, bagaimana cara mengembalikan semangat ketika kita sedang futur. Jadi bayangin, jadi sampai sepenting itu ulama membahas mengenai futur. Jadi sebabnya apa? Kemudian kalau futur, apa yang terjadi? Kalau dibiarkan, apa efeknya? Kemudian bagaimana cara membangkitkan semangat ketika kita sedang futur. Yang pertama, makna sudah. Yaitu keadaan menurun. Semangat puasa Senin Kemis selama 2 tahun. Tiba-tiba hilang semangatnya. Normal. Baca Al-Quran rutin setiap hari 1 juz. Tiba-tiba masuk di suatu hari, kayak nggak pengen sama sekali baca Al-Quran. Normal. Biasanya tahajud 11 rakaat tiap malam. Masya Allah. Tiba-tiba sampai di suatu hari, seakan-akan bangun aja berat. Itu namanya apa? Futur. Ngaji males, puasa males, sholat tahajud males. Bahkan yang wajib pun, semisal sholat jamaah di masjid untuk laki-laki, itu pun terkadang sampai ditinggalkan. Nah sekarang, apa sebab futur? Ini poin kedua. Apa sebab atau faktor apa yang menjadikan manusia itu menurun setelah sebelumnya imannya begitu tinggi, amalnya begitu kuat? Para ulama membagi sebabnya menjadi 2. Yang pertama, asbab dakhiliyah, sebab dari dalam. Sebab dari dalam, itu yang pertama nafsiyah, kejiwaan. Mungkin putus dari pacarnya gitu. Mas Cecep ini punya pacar atau udah nikah? Alhamdulillah sudah nikah, Ustaz. Alhamdulillah. Udah punya anak ya? Alhamdulillah sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Nampaknya antum capek ya. Mudah-mudahan capeknya antum sama Allah diganti dengan pahala besar. Amin ya rabbal alamin. Karena disebutkan dalam sebuah hadis itu, kalau ada seorang laki-laki tertidur karena kelelahan, maka Allah ampuni dosanya setelah dosa yang dia lakukan sebelumnya. Maka antum tertidur beberapa kali ini, ampunan buat antum banyak dari Allah. Amin, amin. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang pertama para ulama bagi sebab atau faktor orang menjadi futur itu 2. Yang pertama faktor dalam, yang kedua faktor luar. Faktor dalam apa? Hati, perasaan, psikis, pola pikir, itu bikin orang futur. Contoh begini. Ibadah luar biasa, Masya Allah. Taat sama Allah, tertib sama Allah. Suatu hari, tiba-tiba dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan. Dia kepingin begini ya. Dia kepingin ketika menikah dapat perempuan solihah. Maka diatur sama dia mulai awal. Bagaimana tahapannya, bagaimana prosesnya, bagaimana doanya. Semua dia lakukan tertib. Ternyata takdirnya Allah berkehendak lain.
Dia mendapatkan perempuan biasa, yang tidak seperti apa yang dia cita-citakan dan seperti ekspektasi dia. Akhirnya dia kecewa. Ketika dia kecewa, dia mikir, toh saya ibadah selama ini, saya nggak dapat apapun dari ibadah saya. Saya menginginkan istri yang solihah, saya mendapat istri yang menjadi ujian bagi saya. Nah, itu kondisi kejiwaan. Atau boleh jadi, sesuatu yang naluriah, manusiawi, tidak bisa dipikir oleh akal manusia. Antum pernah nggak begini? Mungkin teman-teman di Pertamina pernah begini. Saya pernah mengalami ketika kami pulang dari Jakarta, itu seperti mendapatkan semacam culture shock gitu. Ngerti ya, culture shock ya. Jadi kaget gitu. Kita biasa di Jakarta jam 8 malam masih rame. Kita keluar jam 10 malam rame. Kita keluar jam berapapun angkot ada, segala macam ada. Pulang ke desa, ke Kasembon. Antum tahu rumah anak di Kasembon ya? Wah, itu kalau malam suara cebong sama jangkrik doang udah krakrik krok la haula wala quwata illa billah. Enggak dengar suara Metro Mini, enggak dengar suara Maya Sari Bakti, enggak dengar sudah. Akhirnya seminggu pertama anak kayak orang bingung. Biasa di Jakarta cepat pergi ke sana, beli ini, beli itu, datang ke tempat buku, ketemu teman, keluar malam segala macam sampai rumah, ba'dal isya gelap. Anak cek sehari, 2 hari, 3 hari, panik kayak orang pusing. Sampai terakhir, anak kayak orang stres. Masuk ke rumah ketakutan. Keluar nggak tahu mau kemana. Ketemu orang, bingung mau ngomong apa. Nggak ketemu orang, pengen teman berbicara. Nah, itu faktor dalam. Yang itu pun bisa mempengaruhi futur. Nah, itu yang pertama. Jadi faktor apa? Dalam. Misalkan kekecewaan dalam hati, kelelahan pikiran, itu mempengaruhi orang bisa menjadi futur. Ini yang bahaya. Kalau faktor dalam, sebagian di antara kita tidak mampu mengontrolnya. Kenapa? Pikiran kita itu naluriah. Kadang-kadang Allah tiba-tiba datangkan bahagia. Tiba-tiba kita moro-moro sedih sendiri tanpa ada sebab. Kenapa ya kok hati tiba-tiba sumpek ya? Perasaan kayak galau segala macam. Itu faktor dalam. Yang kadang-kadang kita tidak punya kemampuan untuk mengontrolnya. Ada yang kedua, faktor luar. Ini yang bahaya. Nomor 1. Yang bikin orang futur yang paling besar itu masalah niat dalam ibadah. Ini faktor luar. Dia niatkan di dalam ibadahnya bukan untuk akhirat tapi untuk dunia. Sehingga ketika dia tidak mendapatkan dunia yang dia inginkan dari ibadahnya, dia merasa kecewa. Lah, sudah tidak usah ibadah. Faktor niat. Yang kedua, ini penting. Dan itulah fungsinya kita ta'lim seperti ini kan. Faktor as-suhbah, pergaulan. Sampai saya punya teman di Surabaya yang sekarang alhamdulillah aktif di dunia dakwah untuk anak-anak pang, namanya Ustadz Aditya Abdurrahman. Itu sampai beliau cerita ketika saya ngeband, ini cerita beliau bukan saya nggak bisa ngeband, pegang alat musik aja nggak bisa. Udah, ketika saya ngeband Ustadz, itu teman-teman saya mabuk. Ada yang bahkan zaman itu katanya dia pakai putau, ngerti putau ya? Nasallallahu salam wal afiyah. Kemudian ada yang pakai narkoba segala macam. Saya pengen sholat Ustadz. Pengen, sudah keinginan sholat itu ada. Tapi males, Tapi malu. Bukan males, malu. Jadi ketika pergaulannya rusak, Anda baik, itu Anda dianggap memalukan. Cupu lah, nggak gaul lah, bego lah, on lah, kalimat-kalimat yang semisal itu. Sampai dia bilang artinya apa? Aku mau ibadah kepada Allah. Kenapa sampai aku lebih malu dibandingkan orang yang maksiat? Seharusnya orang yang maksiat yang malu. Kenapa aku yang mau taat harusnya aku tidak malu, malah aku malu? Apa yang antum tahu? Ditinggalkan pergaulan itu. Maka faktor kedua yang menjadikan orang itu futur adalah pergaulan, komunitas. Faktor ketiga, tidak pernah dipompa dengan ibadah-ibadah penunjang. Nomor 1, niat. Nomor 2, pergaulan. Nomor 3, ibadah penunjang. Jadi ibadah itu 2. Ada mahdhah, ghairu mahdhah. Mahdhah itu ibadah inti. Salat, zakat, puasa, haji. Tentu awalnya syahadat. Salat, zakat, puasa, haji itu mahdh namanya. Mahdhah. Ibadah inti. Dan ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ini bukan inti.
tapi penunjang. Contoh, sholat ada fardu, ada qabliyah, ada ba'diyah. Ya kan? Puasa, ada puasa wajib Ramadan, ada Senin Kamis, Daud, Ayyamul Bid, hari Arafah, Ashura, dan yang lainnya. Kemudian haji wajib, ada umroh yang sunnah. Kemudian zakat wajib, ada sedekah yang sunnah. Nah, maka seperti itu. Nah, salah satu penyebab futur itu ketika kita hanya fokus pada ibadah-ibadah inti dan kita tidak melakukan ibadah penunjang. Contohnya, ta'lim, belajar, itu ibadah penunjang untuk menguatkan semangat kita dalam beribadah. Kemudian baca Al-Quran, itu penunjang. Yang dengan baca Al-Quran itu Allah memompa semangat kita dengan Al-Quran. Contoh yang lain, silaturahim, ke tempat-tempat orang solih, itu ibadah penunjang yang dengan itu terpompa semangat kita. Nah maka, sudah ya, faktor orang itu futur ada dua. Faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam tadi perasaan yang nggak bisa dikontrol dan rasa kecewa atas pencapaian yang tidak sesuai harapan. Yang kedua faktor luar, niat yang salah, pergaulan yang salah. Kemudian yang ketiga, kita tidak melakukan ibadah penunjang. Sholatnya bagus, tapi tidak baca Quran. Puasanya Ramadannya bagus, tapi nggak pernah Senin Kamis. Begitu. Sekarang, apa yang terjadi? Dampak dari futur. Dampaknya apa orang itu kalau futur begitu ya? Futur itu kan tadi lemah gitu ya, lemah setelah sebelumnya kuat. Yang pertama, orang itu ketika mendapatkan futur, dampak nomor satu, dia akan jauh dari Allah. Dan ini yang paling khatir, berbahaya. Jauh dari Allah. Dia tidak merasa perlu kenal sama Allah. Dia tidak mengharapkan datangnya pertolongan dari Allah. Dia tidak merasa perlu mencintai Allah. Dia tidak merasa di bawah pengawasan muraqabatullah. Dia tidak merasa bahwa dirinya senantiasa tidak bisa terlepas dari aturan Allah. Itu faktor pertama ketika orang dampak pertama ketika orang terkena futur. Jadi dia merasa Allah nggak penting gitu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bahaya ini. Kita anggap udahlah ngapain juga kenal sama Allah, ibadah juga nggak bagus. Setelah ibadah nggak dapat apa-apa. Nah itu dampak dari futur nomor satu. Merasa jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, al-qalb al-jaf. Hatinya kering. Hatinya kering. Sementara lihat. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hatimu menjadi apa? Itmi'nan. Tenang. Hatimu menjadi tenang. Berarti ketenangan itu Allah letakkan bukan di pikiran, tapi dalam hati. Ada orang pikirannya berat, tapi tenang hidupnya. Kenapa? Hatinya tertata dengan baik. Nah, sementara orang yang futur, itu hatinya kering. Nah, ketika hatinya kering, muncul dampak ketiga. Galau, sumpet, penat, pusing, dan yang lainnya. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah, sementara Allah sumber kebahagiaan. Hatinya kering, sementara bahagia itu letaknya dalam hati. Maka yang ketiga, perasaan senantiasa jenuh gitu. Kayak orang sumpek. Ketemu teman gak asik. Sendirian di rumah panik. Ketika mau olahraga males. Gak olahraga badan sakit. Itu dampak ketika orang futur. Jadi nomor satu merasa jauh dari Allah. Nomor dua hatinya kering. Tidak terbasahi dengan ibadah-ibadah yang biasa menghiasi hidupnya. Nomor tiga tidak bisa mengatur pikiran. Nomor empat, ketika futur ini dibiarkan berlanjut, jadi tidak segera diobati. Nanti poin terakhir, kita akan sebutkan apa obat dari futur. Dampak yang keempat, yang paling berbahaya setelah jauh dari Allah tadi, itu apa? Merusak masa depan. Ini udah insya Allah antum paham lah. Jadi masa depan kita, itu apa yang kita bangun sekarang.
Saya ulang ya, masa depan kita adalah apa yang kita bangun mulai sekarang. Karena sekarang kita bangun rumah, kan nggak mungkin langsung jadi kan? Kita bangun rumah kan gali pondasi, kita pasang pondasi. Artinya pondasi yang kita bangun ini untuk rumah yang akan bakal ke depannya kita tempati. Paham nggak Mas Cecep? Paham ya? Paham, ya. Maka ketika sekarang kita futur, maka futur ini akan menjadikan masa depan kita itu ada kekosongan. Misalkan, antum katakanlah futurnya 5 hari lah ya, 5 hari futur. Maka masa depan antum itu akan kosong 5 hari. Karena 5 hari yang seharusnya antum gunakan untuk membangun masa depan, itu 5 hari yang terbuang sia-sia, sehingga masa depan antum terkurangi potensinya selama 5 hari yang bisa antum bangun tadi. Nah, itulah yang kita maksud di sini, futur merusak future. Dan masa depan kita yang paling berbahaya untuk rusak ketika kita futur, itu masa depan akhirat. Lihat sekarang ayatnya. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti dia akan merasakan apa? Kematian. Sudah. Kalau begitu berarti mati bukan masalah besar. Sama sekali bukan masalah. Mati itu adalah perkara normal untuk orang yang hidup. Kan begitu? Sesuatu yang normal, normal banget. Orang kemudian dibilang, fulan mati. Nggak usah kaget. Fulan wafat, fulan meninggal, fulan. Nggak usah kaget. Normal. Justru yang mengagetkan ketika ada orang nggak mati. Umurnya berapa? 1600. Wala haula wala quwata illa billah. Kan malah nggak normal gitu. Nah, cuma yang jadi masalah sekarang bukan matinya, tapi apa yang kita dapatkan setelah kita mati. Itu masalahnya di situ. Oh, sampai gatel Mas Cecep ini. Oh, bingung ya, sampai berat ini. Jadi yang kita maksudkan bukan matinya, yalah adi, perkara biasa. Tapi yang jadi masalah, setelah antum mati nanti, antum bakal mendapatkan nikmat selamanya atau azab selamanya. Di situ masalahnya. Nah, futur kita itu merusak masa depan setelah kematian. Maka antum perlu tahu, ini saya ngomong serius ya. Orang yang salah memaknai kehidupan, dia akan salah memaknai kematian. Ini penting banget untuk kita pahami. Jadi orang yang mengartikan hidupnya dengan cara yang salah, maka tentu dia akan punya pandangan yang salah tentang kematian. Seakan-akan mati itu udah pisah selamanya gitu aja. Mati itu kemudian ya udah mati. Maka akan salah. Kenapa? Karena hidupnya diawali dengan makna yang salah. Apabila hidup kita ini kita maknai untuk membangun kehidupan setelah kematian, maka urusan beres. Saya ulang. Ketika kehidupan kita sekarang ini, detik per detiknya, itu kita maknai dalam rangka membangun hidup setelah saya mati, maka mati itu bukan sesuatu yang menakutkan. Akhirnya kematian adalah sesuatu yang antum tunggu. Kenapa begitu? Yo tinggal nunggu hasil dari detik berdetik waktu saya tidak pernah lepas dari ibadah. Maka saya pengen dong lihat minimal rapotnya gitu kan. Kalaupun belum hadiahnya, saya pengen lihat rapotnya dulu. Nah, dengan itulah maka Rasulullah mengatakan, Al-Kayyis, orang yang cerdas, nggak tentu bekerja di Pertamina, belum tentu. Orang yang cerdas, Al-Kayyis, siapa dia? Man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang senantiasa mawas diri, orang yang senantiasa tunduk di bawah aturan Allah, senantiasa hidup di atas rambu-rambu agama Islam, wa amila lima ba'dal maut. Dan kerjaannya dia, apa yang dia lakukan, itu orientasinya adalah kehidupan setelah kematian. Paham nggak? Jadi orang cerdas itu, kalau setiap langkah hidupnya itu mikirnya apa? Kalau saya begini, terus saya mati bagaimana? Kalau saya ambil ini, kemudian saya mati bagaimana? Kalau saya dekat dengan si fulan, kemudian saya mati bagaimana? Kalau saya meninggalkan sesuatu ini, kalau saya mati bagaimana? Itulah orang cerdas.
Jadi future-nya dia, masa depannya dia, bukan sekedar punya rumah, punya asuransi, anak sekolahnya jelas, bahkan sebelum kita mati anak-anak sudah punya rumah. Lah, tapi bagaimana Anda membangun kehidupan Anda yang selamanya setelah kematian? Nah, sementara orang yang lemah siapa? Wal ajiz, orang yang lemah akal, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang senantiasa memperturutkan nafsunya, pengen makan, pengen jalan, pengen istirahat, pengen tidur, pengen main, pengen rekreasi. Senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Tapi apa? Lucunya orang ini, wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia punya harapan besar, angan-angan yang tinggi di hadapan Allah. Tidak pernah taat sama Allah, tapi pengen matinya husnul khatimah. Dari mana ceritanya? Nah, sudah. Maka ini adalah beberapa dampak apabila futur itu tidak diobati. Nomor satu, merasa jauh dari Allah. Nomor dua, keadaan hati kita yang kering. Nomor tiga, karena hatinya kering, maka tidak bisa mengontrol emosi, pikiran, mindset, semuanya nggak bisa terkontrol. Dan yang paling berbahaya, akan mengancam masa depan kita setelah kematian. Nah, sekarang penutup. Antum siapin ya, Mas Cecep ya. Cecep Umar Faruk. Masya Allah. Biasa kalau Cecep gini belakangnya nggak begitu loh. Ini antum beda Cecepnya. Umar Faruk ini asli atau tambahan? Asli, Ustaz. Ya, asli nama maksudnya. Nah. Ya, asli nama antum ya. Barakallahu fiik. Sekarang yang terakhir, apa yang harus kita lakukan apabila kita merasa iman kita sedang turun? Amal kita sedang turun. Semangat kita sedang kendor. Yang artinya futur. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang futur? Ini penting. Nomor satu. Karena kita tahu futur itu bahaya banget kalau diterusin. Walaupun dia adalah sesuatu yang normal manusiawi biasa lah. Tapi nggak boleh dibiarkan. Ketika antum sedang futur, nomor satu ingat. Kalaupun ibadah sunnah antum berat lakukan, minimal jangan kehilangan yang wajib. Itu nomor satu. Boleh antum tinggalkan yang sunnah. Karena memang kalau dia tidak boleh ditinggalkan, ya berarti bukan sunnah, wajib. Maka ketika dibilang hukumnya sunnah, itu ada ruang, ada peluang untuk sesekali kita ada toleransi untuk meninggalkannya. Tapi ingat, ketika futur sedang terjadi, jangan sampai kehilangan yang wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Allah taala berfirman, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, kata Allah, selain dia mendekatkan diri kepadaku dengan yang telah aku wajibkan. Berarti apa yang Allah wajibkan, itu yang paling Allah cintai untuk kita amalkan. Nah, ketika Allah cinta, ketika Allah suka, Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Semangat kita oleh Allah kembali ditambah. Itu yang pertama. Jadi kalau pas futur, jangan berhenti secara total. Tetap minimal, jangan kehilangan yang apa? Wajib. Nomor dua, ketika kita sedang futur, memang amalan-amalan besar terasa semakin berat. Jangankan yang besar ya, yang kecil aja kadang-kadang ketinggalan gitu. Maka kembali bangun semangatnya dengan perkara yang kecil-kecil dulu. Dengan perkara yang apa? Kecil. Seperti, misalkan ketika antum futur, antum nggak pengen buka Al-Quran. Padahal justru Al-Quran ini sesuatu yang paling penting ketika kita futur. Tapi kan nggak bisa dipaksa suasana hati, ya kan? Kayak nggak pengen deh ngaji, kayak berat deh ngaji, kayak susah banget mau ngaji gitu kan. Jadi ketika antum futur, memang Al-Quran itu yang paling penting, tapi memang dia yang paling susah untuk dilakukan.
Maka apa? Awali dengan yang kecil. Minimal lisan tidak berhenti dari zikir. Itu poin kedua. Terus sampai dalam Al-Quran surat Al-Kahf dikatakan wal baqiyatus salihat. Sampai ada yang namanya al baqiyatus salihat. Apa itu al baqiyatus salihat? Zikir-zikir ringan yang pahalanya kekal sampai hari kiamat. Apa itu al baqiyatus salihat? 5. Sebagian ulama bilang 4. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan 5. Utsman bin Affan mengatakan 5. Yang pertama, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Oleh Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan ditambah 1. La haula wala quwwata illa billah. Nah, maka ketika futur sedang menerjang, antum kayaknya berat untuk ibadah-ibadah yang saya sholat sunnah, tahajud, puasa, silaturahim, minimal lisan tidak kering dari zikir. Satu ibadah antum tinggalkan, tapi antum mendapatkan pahala dari ibadah yang lainnya. Nomor 3, yang wajib jangan ditinggal. Awali membangun kembali semangat itu dengan amalan-amalan yang ringan, zikir, atau sekedar bersedekah, ya 2000, atau sekedar masuk masjid, kemudian lihat ada sesuatu yang kotor, antum rapiin dikit, antum tinggal kembali. Awali dengan yang kecil, karena kalau Allah terima, Allah hadiahkan dengan amalan besar. Yang ketiga, pertemanan dengan orang soleh. Ini pengaruhnya besar banget ini. Jadi kalau kita sedang futur, itu jangan malah berteman dengan teman yang kacau. Asik nih, seru nih. Berteman sama kamu nggak asik, nggak seru, nggak boleh gini, nggak boleh. Malah keliru. Orang itu kalau sedang futur, angkat telepon, cari nomor-nomor temennya yang soleh. Telepon. Assalamualaikum ya akhi, bagaimana kabarnya? Ya Allah ya akhi, tolong anak dinasehati nih. Anak sedang futur, anak sedang galau, pusing, nggak kuat ibadah. Nah. Atau datang ke rumah orang yang antum ngelihat mukanya saja, itu udah akhirat udah. Ada nggak orang yang begitu? Nggak perlu dia ngomong, nggak perlu dia ceramah. Antum lihat mukanya dia, itu keinget Al-Quran, keinget puasa, keinget masjid, keinget majelis ta'lim. Datang. Maka ketiga, ketika antum sedang futur, perbaiki pertemanan. Berteman dengan orang-orang yang bisa meningkatkan bukan cuma imun, bukan cuma imin, tapi iman antum. Imannya harus naik dengan pertemanan yang baik. Itulah kenapa antum tahu kan, Nabi Muhammad SAW manusia termulia perlu teman semacam Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabiullah Musa alaihi salam perlu teman, yaitu adiknya yang bernama Harun. Kemudian Nabi Isa punya yang namanya Hawariyun. Kan begitu. Sampai Rasulullah SAW dalam surah Al-Kahfi, Allah subhanahu dalam surah Al-Qasas ya, bukan Al-Kahf, Al-Qasas, Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Yang artinya, wahai Muhammad, sabarkan dirimu untuk terus bersama orang-orang yang rajin berzikir. Dan jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka, sekedar pandangan loh, nggak boleh. Jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka, apa sebab? Turidu zinatal hayatid dunya, karena kepingin perhiasan dunia. Berarti satu rumusnya, kalau ada orang mental dari dunia dakwah, pasti faktornya duniawi. Terpengaruh dengan politikus, terpengaruh dengan iming-iming jabatan, terpengaruh dengan iming-iming perempuan cantik, yang lainnya, na'udzubillah min syarri dzalik wa azanallahu wa iyyakum ajma'in. Nah, maka yang ketiga, kumpul dengan orang-orang yang baik. Yang keempat, terakhir, apabila antum sedang futur, jangan lupa doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk terus zikir kepadamu. Wa syukrika, tolonglah aku ya Allah untuk terus bersyukur kepadamu ya Allah.
wa husni ibadatika, dan tolonglah aku ya Allah untuk terus mampu beribadah kepadamu. Doa yang lain, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah zat yang maha membolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan ya Rabb hatiku senantiasa di atas agamamu. Itu doa yang kedua. Yang pertama, Allahumma a'inni ala dzikra lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana, janganlah engkau gelincirkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kepada kami hidayah jalanmu yang lurus. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Ya, singkat saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita ingat untuk bekal kehidupan sehari-hari. Kami kembalikan kepada Al-Ustadz Al-Fadil, Al-Syeikh Al-Alim Al-Allamah, Syekh Cecep. Tafadhal. Saya doakan, apa saya aminkan Ustaz? Allahumma amin, Allahumma amin. Baik, terima kasih Ustaz. Ini tidak terasa ini karena saking nikmatnya. Mungkin Ya saya Rabb. coba ini Ustaz sambil menunggu hadirin yang ingin bertanya baik secara langsung ataupun melalui chat. Saya coba bacakan yang saya tulis. Mungkin kalau misalnya ada yang keliru nanti dibetulkan Ustaz. Baik. Jadi menarik tadi Ustaz membuka justru tidak langsung ke tema, justru tadi tentang syukur, di mana syukur itu menjadi pupuk untuk membuat masa depan kita itu menjadi lebih baik gitu, untuk kita bisa mencapai puncaknya iman, puncaknya amal. Nah, kemudian tadi masuk ke futur, di mana faktornya kita ada dua, ada faktor internal tadi sebab dari yaitu memang bisa dibilang naluri manusia, dari kemalasan dan segala macamnya. Kemudian dari faktor luar tadi saya mencatat ada kita keliru, itu bisa menyebabkan kita futur. Kemudian faktor pergaulan juga membuat futur, dan yang ketiga tidak pernah dipompa dengan ibadah-ibadah lain atau ibadah-ibadah ghairu mahdhah. Kemudian masuk ke dampak futur. Tadi yang pertama, jauh dari Allah, merasa jauh. Kita merasa jauh dari Allah. Kemudian hati kita menjadi kering. Karena kita hati tidak dipupuk sehingga tidak tenang ya. Tadi mengutip ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian yang ketiga, tidak bisa mengatur pikirannya kacau, galau. Ya, meskipun mungkin banyak uang, banyak teman, tapi tetap pikiran itu penat. Dan kemudian yang keempat ini justru yang paling bahaya dan juga tema kita ini, merusak masa depan, terutama masa depan kita yang paling penting itu masa depan akhirat. Kemudian obatnya tadi juga ada saya catat ini ya, kesalahan kita juga dalam memaknai kehidupan bisa salah nanti ketika memaknai kematian. Antum ini cocok dari asisten pribadi seperti ini. Ini saya catatin biar lengkap tulisannya. Barakallahu fiik. Baik, kemudian tadi yang harus dilakukan atau obatnya tadi kata Ustadz ketika kita merasa futur. Yang pertama, jika kita nggak bisa, ya sedang futur karena tadi naluri manusia, jangan sampai kita meninggalkan ibadah yang wajib. Betul. Mungkin kalau sunnah diberikan kelonggaran, ya karena namanya manusia, mungkin biasa tahajud, tiba-tiba pulang kondisi capek gitu kan, silahkan, dalam tanda kutip silahkan ditinggal. Betul. Gitu kan. Tapi jangan sampai meninggalkan. Yang kedua itu membangun semangat kembali dari perkara-perkara yang kecil. Misal contohnya tidak bisa baca Al-Quran, kita baca zikir. Tadi Ustadz juga menyebutkan zikir yang 5 tadi ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, kemudian tambah la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ketiga, berteman dengan orang soleh agar
nempel itu ke Ya, semangatnya kita bisa semangatnya nempel. terpompa. Ya. Dan yang terakhir tadi kita dapat ini nih, ijazah doa nih dari Ustadz nih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau tadi Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan yang ketiga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Allah. Lengkap, ana tambah bonus satu. Oh, siap. Apa obat futur? Menjadikan kematian senantiasa di depan mata. Nah, itu obatnya itu. Jadi kalau orang takut mati, nggak akan macam-macam. Dia akan senantiasa hati-hati hidupnya. Khalas, selesai. Baik. Terima kasih Ustaz. Karena syarat orang meninggal itu orang hidup saja, bukan tua, bukan. Baik, Pak, ini sudah banyak pertanyaan ternyata Ustaz. Tapi Ana mohon maaf ya, saya sampaikan sekali lagi buat teman-teman, Ana biasa masuk di studio karena ini tadi crowded banget. Seharusnya sudah pulang dari tadi, belum bisa pulang sehingga pinjam Masjid Rahmat ini. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, saya bacakan ini beberapa pertanyaan Ustaz. Yeah. Yang pertama ada direct message ini ke saya. Perlu dibacakan namanya atau tidak perlu Ustaz? Direct. Lah, terserah antum. Oke. Mungkin karena direct mintanya mungkin anonimus. Yeah. Dari alasan internal dan eksternal futur yang disampaikan tadi, apakah ada faktor godaan setan Ustaz? Dari Allah. Nah, ya. Jadi salah satu faktor eksternal itu sebenarnya setan juga, karena setan itu tidak mungkin pernah senang ketika antum melakukan kebaikan. Maka tentu setan itu akan membisikkan. Tapi ingat, setan itu kan juga ada perangkatnya. Tidak ada kemudian ceritanya setan tiba-tiba datang depan mata, nggak usah ibadah, kan nggak ada. Perangkatnya ya perempuan, harta, jabatan, kemalasan, itu semua perangkatnya setan. Jadi betul, jadi ada faktor luar itu, salah satunya apa? Setan yang senantiasa melemahkan kita dalam ibadah. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Kemudian lanjut ada lagi. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, salah satu sebab futur adalah faktor lingkungan atau pergaulan yang tidak baik. Nah, bagaimana agar kita tidak futur pada lingkungan kerja atau pergaulan yang kurang mendukung tersebut? Misal, begini, antum cek, antum kerja berapa jam? Kerja 8 jam secara ini. 8 jam. Sisa berapa jam dalam 12 hari? Itu susah. 8 kurangi 8 berapa? 16. 16 jam. Masa antum dari yang 16 jam kalah dengan yang 8 jam di tempat kerja? Artinya harus bisa ngatur. Sampai di Jakarta itu kami pernah diundang sama teman-teman, ada pengajian prakantor, pasca kantor, jadi jam pulang kantor. Jadi di Jakarta itu kan ketika kita pulang kantor jam 4, itu kalau kita langsung pulang macet, nggak bisa maghrib di masjid, nggak bisa. Maka ditahan dulu. Ada deket masjid-masjid itu di sekitaran perkantoran, itu bikin pengajian sepulang kantor. Jam 4 sore sampai adzan maghrib. Nanti ketika adzan maghrib selesai, ada yang mau lanjut pengajian, ada lagi ba'dal maghrib sampai isya. Sehingga mereka pulang selepas sholat isya dalam keadaan sudah tidak khawatir ketinggalan jamaah. Nah, maka artinya kita perlu ngontrol pergaulanku di tempat kantor, tempat kerja 8 jam. Bagaimana selama 8 jam ini duniawi. Aku harus pompa dari yang 8 rusak tadi. Misalkan katakan dalam tanda kutip rusak gitu ya. Aku harus pompa dengan 2 jam pengajian. Aku harus pompa dengan 1 jam mendengarkan tilawah Al-Quran. Aku harus pompa 1 jam sebelum pulang kantor ketemu dengan teman-teman yang soleh. Nah, jadi kita yang ngatur, bukan orang lain. Jadi artinya ayo kita imbangi. Jadi dunia dan akhirat itu seimbang saja belum cukup. Dunia harus kalah dari akhirat. Akhirat harus menang. Karena ayatnya apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Akhirat kerja. Sementara dunia sekedar jangan lupa. Kalau kita kebalik kerja yang kuat nak ya, tapi jangan lupa sholat. Ini keliru luar biasa. Akhirat kejar nak, tapi jangan lupa dunia. Itu yang betul. Jadi jangan sampai skala prioritasnya salah. Wallahu taala a'lam bishawab. Masya Allah. Selanjutnya masih ada 2 pertanyaan. Lanjut saja. Ahlan wa sahlan.
Assalamualaikum, bagaimana cara supaya tidak mudah futur dalam menuntut ilmu, Ustaz? Bagus. Salah satunya disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu supaya kalau pengajian itu nggak bosan. Abu Hurairah mengatakan apa? Ghibban. Ghibban itu sesekali. Jangan ngaji tiap hari pengajian terus. Capek otak kita ini. Rasulullah saja itu mengajarkan kepada para sahabat ada jeda waktu. Kalau ba'da subuh sudah, maka ba'da asar tidak ada. Begitu diatur sama Rasulullah. Karena apa? Kita ini manusia yang kita punya titik jenuh. Nah, maka supaya kemudian tidak jenuh datang ke pengajian, harus ada variasi. Sesekali ngaji, sesekali jalan sama istri. Itu juga ibadah. Sesekali ngaji, sesekali dampingi anak belajar. Sesekali pengajian, sesekali datang ke rumah tetangga. Tanya apa kabarnya, apa hobinya, ayo kita jalan bersama. Begitu. Nah, tapi juga kita perlu tahu, terkadang bosan dalam dunia pengajian itu ada sebab. Boleh jadi ustadznya nggak cocok, boleh jadi materinya terulang, boleh jadi teman-teman di masjid tempat dia ngaji nggak asik, boleh jadi suasana masjidnya nggak bersih. Nah, maka itu disingkirkan dulu semua. Cari ustadz yang antum sepakat, yang antum cocok, yang asik. Yang kedua, cari materi-materi yang memang antum butuhkan. Nomor 3, cari teman ngaji yang asik, nggak ngebosenin. Nomor 4, cari masjid yang Masya Allah, bersih ya. Sudah Alhamdulillah. Jadi begitu, selain jangan terlalu sering. Yo namanya juga manusia. Jangankan ngaji. Antum melakukan hobi terlalu sering saja. Jenuh juga kan? Nah begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ini masih ada satu lagi. Nah, izin bertanya, bagaimana pengaruh orang tua, ayah atau bunda terhadap terjadinya futur dalam diri kita, Ustaz? Tunggu dulu. Saya tidak senang pertanyaan itu mengarahkan kita untuk nyalain orang lain ketika kita yang salah. Contohnya pertanyaan ini. Ini pertanyaan ini mengarahkan seakan-akan dia punya alasan untuk futur gitu. Jadi sehingga ketika dia futur, dia seakan-akan aku nggak salah loh. Nah, itu nggak suka anak. Maka begini, pertanyaannya kan apakah ada pengaruh orang tua yang menjadikan kita futur? Seakan-akan dia mau ngomong, Ustadz saya futur gara-gara orang tua. Lah, jangan nyalain orang tua. Kita ini harus pinter, kita ini manusia merdeka. Kita punya akal, kita punya hati, kita punya kebebasan dalam bertindak. Jangan sampai kemudian gara-gara orang tua yang kurang baik, antum punya alasan, oh ini karena orang tua saya jahat, maka saya nggak bisa sholat tertib 5 waktu ke masjid. Oh nggak bisa nih, orang tua saya nggak nyekolahin saya ke pesantren, akhirnya saya nggak bisa ngaji. Loh, antum itu bertanggung jawab atas kehidupan antum. Jangan salahin orang lain, walaupun tetap kalau dibilang ada nggak Ustadz faktor orang tua? Yo ada. Tapi ketika kita katakan ada, maka antum akan punya alasan. Oh berarti saya futur karena orang tua. Jangan. Tapi apa? Hati antum, pikiran antum, semangat antum itu nggak ada pengaruh dari orang lain. Itu kalau kita mau ngomong semangat-semangatan ya. Antum di sendiri yang bisa mengelolanya. Nah tapi tetap orang tua ada pengaruh? Ada. Tentu ketika orang tua kita taat ibadah, ketika orang tua ngerti agama, itu akan meredam, mengurangi futur kita. Kalau orang tua kita acuh tak acuh, orang tua kita terlalu duniawi, ya tentu akan memperbesar peluang futur. Maka kalaupun orang tua antum mengantarkan antum untuk punya peluang futur, bagaimana caranya? Ya ayo dijaga. Bagaimana tetap baik sama orang tua dalam keadaan sisi negatifnya nggak bercampur dalam diri saya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ini pertanyaan sudah semua dibacakan. Walhamdulillah. Terima kasih banyak ini. Semoga kapan-kapan bisa Ustadz berkunjung ke sini Ustadz ya Kamojang. Insya Allah. Minimal sebelum Anda berkunjung ke tempat antum bisa lihat studio Anda lah ya. Insya Allah begitu. Siap. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ini pengajian kita ini untuk men-charge agar kita mungkin futur udah turun gitu kan, kemarin habis jalan-jalan nih biar naik lagi Ustadz. Ini salah satu Amin ya Rabb. Salah satu upaya kita Ustadz. Amin ya Rabb. Mungkin sebelum saya tutup, apakah ada pesan dari Ustadz untuk kita semua? Satu aja dan saya juga setelah ini saya langsung izin undur diri ya. Jadi hati-hati di depan mata kita ini, alhamdulillah betul Allah kasih kita contoh di depan mata. Banyak kejadian orang-orang yang meninggal mendadak. Ada yang baik, ada yang buruk.
Kalau yang baik, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita. Itu loh, kalau awal hidupnya baik, Allah tutup dengan baik. Kalau berita kematian terakhir yang bikin kita kaget, mendadak, ternyata sebelumnya buruk. Nampaknya, kita tidak boleh memastikan, nampaknya kematiannya buruk. Maka itu juga jadi pelajaran buat kita. Maka ayo semakin hati-hati, semakin mawas diri, semakin istiqomah, banyak ibadah, banyak tobat, istighfar. Mudah-mudahan kita ditutup oleh Allah kehidupan dalam keadaan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas keterbatasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin sekalian, alhamdulillah sudah selesai kajian rutin Senin siang ini. Atas kekurangannya mohon maaf, jika ada kebaikan tentu datang hanya dari Allah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.